Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Babak Servis, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Seperti itu teman-teman. Sebelum kita mulai kepada pembahasan tentang tutorial servis, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenapa? Di samping kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, ada satu lagi nikmat yang luar biasa, nikmat menuntut ilmu. Seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Ini enggak semua orang memiliki nikmat seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ini amat anugerah luar biasa, ini nikmat luar biasa. Karena kenapa? Kita diberi kenikmatan untuk mencari ilmu, dibandingkan kita itu tidur, dibandingkan kita itu malas-malasan, atau kita itu ngomongin orang. Seperti itu teman-teman. Jadi ini amat luar biasa, amat luar biasa. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan malam ini kita akan mengupas tuntas prinsip cara kerja motor listrik yang berbasis kapasitor. Apa aja itu bang? Banyak. Pertama, kipas angin. Kedua, kipas AC juga. Ketiga, sanyo tuh pompa air. Keempat, mesin cuci. Seperti itu teman-teman. Jadi kita akan kupas tuntas. Setelah ini Anda dapat benar-benar tahu rangkuman di dalam motor listrik, dan insya Allah ini bisa dimengerti dan teman-teman bisa langsung menjadi ahli gitu. Ahli apa bang? Walaupun bukan ahli ngegulung, tapi teman-teman udah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa saya ingin membuat tutorial ini padahal saya udah pernah membuat tutorial ini? Karena kenapa? Saya khawatir teman-teman masih belum ada yang lihat video sebelumnya. Itu hal pertama. Hal kedua, saya khawatir teman-teman itu keder. Keder dalam kata arti apa? Ketika ada kipas angin, teman-teman ganti kapasitor tapi tetap nggak muter. Tuh, gitu. Karena kenapa? Emang bukan kapasitor yang rusak. Jadi seperti itu. Kedua, teman-teman ganti bosing tapi tetap aja nggak muter. Karena kenapa? Emang bukan bosing yang rusak. Jadi di malam ini kita akan kupas tuntas prinsip cara kerja motor yang berbasis kapasitor. Seperti itu teman-teman. Apalagi kadang masih ada juga yang bingung, bang kenapa sih kok mesin cuci bisa muter ke kiri dan ke kanan? Aduh. Jadi jangan sampai kita itu seperti teknisi cangkokan. Maksudnya teknisi cangkokan gimana bang? Masa benerin TV bisa, benerin kipas angin kagak bisa? Seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Nggak layak. Kalau menurut, bukan saya merendahkan, tapi ini adalah urutannya seperti ini. Apabila kita sudah bisa memperbaiki televisi, seharusnya kita pasti bisa memperbaiki kipas angin. Karena kenapa? Apabila kita hitung dengan kelas, anggaplah kipas angin itu kelas 2 SD dan TV itu kelas 6 SD. Dan jika siswa yang kelas 6 SD suruh mengerjakan kelas 2 SD nggak bisa, itu kebangetan. Wah, berarti ini orang nyontek mulu, kayak begitu teman-teman. Jadi kita harus pelajari, kita harus kupas tuntas apa itu motor listrik yang berbasis kapasitor. Seperti itu teman-teman. Kita akan kupas tuntas semuanya. Biarpun teman-teman nggak bisa mengegulung seperti ini, tapi teman-teman tahu prinsip cara kerjanya. Seperti itu teman-teman. Di kipas angin itu ada beberapa bagian-bagian penting, bagian-bagian penting. Di antaranya nih gulungan, atau bisa orang sering bilang ini stator. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang berbicara stator, oh itu gulungan gitu. Dan ada juga ini yang bilang ini as ada besinya. Nah, kalau ini disebutnya rotor. Nah, seperti itu teman-teman. Ini stator, ini rotor. Ada lagi temannya satu, kapasitor. Kalau digabungin jadi muter. Seperti itu teman-teman. Paham ya? Jadi di dalam kipas angin ada beberapa kerusakan. Pertama nggak muter. Iya bang, itu emang kipas angin sebenarnya emang nggak muter. Kalau udah muter udah beres. Nah, tapi tergantung teman-teman. Ada juga yang muternya pelan, ada juga bener-bener yang nggak muter, ada juga yang bener-bener cuma ngereng,
ada juga yang nggak ada tenaganya. Jadi kalau kita tahu prinsip cara kerja kipas angin, itu semua nggak bakal kejebak, nggak bakal kita salah. Udah beli kapasitor terus kipas angin nggak muter, kan nggak lucu. Seperti itu teman-teman. Apalagi kalau kita nyervis punya orang, di rumah orang udah beli kapasitor nggak muter, aduh, bahaya. Jadi kita bahas kasus yang sering terjadi. Di saat kipas angin itu, di saat kipas angin itu ngedena ya, tapi nggak muter. Itu adalah kasus yang sering terjadi. Kenapa kok Bang bisa seperti itu? Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi ketika dia nggak muter, cuma ngereng aja, itu itu yang sering terjadi karena nih di depan itu dia ada bosing, di belakang juga ada bosing. Nih, depan ada bosing, belakang ada bosing. Itu dia udah bener-bener udah aus, udah oplak, dalam kalau bahasa kita udah goblak lah, udah goblak. Jadi nih, ini dia bener-bener center, bener-bener harus center, harus bener-bener pas, nih di tengah-tengah. Nih seperti ini teman-teman. Wow, ini nggak muat. Ntar saya nyari yang lebih kecil aja. Nih untuk kasus yang ngeden pertama, nih ini sih kekecilan sebenarnya, cuma ini cuma buat cuman buat ilustrasi aja. Jadi ketika itu dia punya bosing, dia goblak, maka ini secara enggak langsung dia akan nempel ke atas, tek. Jadi dia macet, atau ke bawah, atau ke samping, sini. Jadi seperti itu teman-teman, itu kasus pertama. Jadi kita kenali kasusnya. Apabila dia ngeden, ciri-cirinya gimana Bang? Ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Ciri-ciri kipas angin yang kerusakan ada pada bosing. Jadi ketika mati nih, kita putar tuh loncer banget, pokoknya plong. Tapi ketika kita hidupkan truk, nah dia ngedengar, kita bantu begini malah susah. Nah itu kerusakan 100% ada pada bosing. Seperti itu teman-teman. Tuh kasus pertama. Jadi kalau kasus pertama itu ada pada bosing ketika kita putar loncer, ketika mati diputar loncer, ketika dihidupkan dia malah madet. Seperti itu teman-teman, seperti itu. Tuh kasus pertama. Kasus kedua, dia muter tapi lambat, gitu teman-teman. Muter tapi lambat. Ingat, muter tapi lambat, harus dibantu. Nah seperti ini, gitu. Harus dibantu, dia baru muter. Itu ada dua kemungkinan. Muter tapi lambat itu ada dua kemungkinan. Pertama, kapasitor yang udah lemah. Tuh, kapasitor yang udah lemah. Kedua, kapasitor yang putus. Nah, untuk membedakan kapasitor yang lemah dan putus, kita bisa membedakan dengan memutar baling-baling. Nih, kita putar baling-baling. Ketika kita kesini dia muter kesini. Ketika kita balikin ke arah sebaliknya dia juga ikut muter. Itu, paham ya? Jadi kalau kipas angin yang berputar kesini dia mau muter, kesini juga dia mau muter, itu gulungan pada kapasitornya putus. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Jadi jangan sampai Anda salah eksekusi. Seperti itu teman-teman. Jadi itu dua kasus. Kalau kipas angin itu sebenarnya sih cuma ada 5 doang, kalau nggak salah 5, kalau nggak salah ingat. Tuh pertama apabila apa tadi ya, pokoknya yang tadi ingat aja dah. Apabila dia ngeden tapi ketika dimatikan dia loncer, ketika di depan dia ngeden, itu bosing. Ketika kita putar seperti ini, ketika dia muternya lambat, tapi ketika dibantu dia masih plong, dibantu plong nih, kita bantu plong, tetap loncer, tapi dia harus dibantu. Itu adalah kapasitor yang soak. Tapi ada lagi ketika ke kanan dia mau, ke kiri dia mau, itu kabel kapasitornya putus. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kasusnya apa lagi Bang? Ada lagi. Kasusnya seperti apa namanya ya? Kasusnya seperti lo. Ngeden ini. Terus ada lagi kasus
mati total, mati, nggak ada penampakan sama sekali, nggak ngeden, nggak apa, nggak geter gitu. Nah itu boleh kita cek pertama dari pengkabelan. Nggak lucu aja dinamo udah dibongkar tapi cuman kabelnya putus seperti itu. Jadi awal kita cek dulu bagian kabel ini, nih bagian kabel ini. Apabila kabel masih bagus, saklar pun masih bagus, maka permasalahan ada pada sikring di dalam sini, teman-teman. Ini kemarin udah nggak ada sikringnya. Itu untuk merek apa namanya, merek kipas yang bermerek. Kalau Cina nggak ada, bahkan kalau Cina ininya dari aluminium, itu amat sangat sulit. Itu untung-untungan seperti itu, teman-teman. Kalaupun Anda teliti, Anda pasti bisa. Kalau nggak teliti ya siap-siap aja ganti mesin seperti itu. Jadi dia di dalam sini, di dalam apa namanya, di dalam gulungannya ada thermofuse gitu, ada thermofuse. Apa itu bang thermofuse? Jadi dia itu sikring atau fuse yang memiliki apa ya, yang memiliki batas dari tingkat kepanasan seperti itu, teman-teman. Thermofuse ada sulit ngejelasinnya nih. Jadi kalau thermofuse itu dia akan putus ketika panas berlebih. Misalnya dia itu di keterangannya, misalnya seandainya ini thermofuse-nya, ini dia memiliki apa namanya, tingkat 40 derajat seperti itu, teman-teman. Dan ini panasnya lebih dari 40 derajat, maka ini akan otomatis dia akan putus. Itulah thermofuse. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kalau untuk kasus seperti kayak Philips, Mavion atau yang bermerek, itu amat sangat mudah diperbaiki. Kalau misalnya dia mati total, paling sikringnya putus. Karena kenapa? Sikring itu untuk pengaman agar ini gulungan statornya ini, agar gulungan ini tidak putus seperti itu, teman-teman. Jadi gimana nyikapinya bang? Sekarang begini, teman-teman. Kalau untuk kita pakai sendiri, tinggal putar aja, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kalau kita itu untuk servis, jangan cuma diputar, tapi bosingnya pun harus kita ganti seperti itu. Kok kenapa bang seperti itu bang? Nah, dia putus itu diakibatkan oleh panas yang berlebih, dan panas yang dihasilkan. Kenapa kok dia bisa over? Kebanyakan itu karena dia ini sedikit macet, sedikit madet, akhirnya ini panas, ini nggak bisa berputar, dia ngeden aja panas, dan akhirnya thermofuse pun putus seperti itu, teman-teman. Jadi kalau untuk thermofuse putus gampang, tinggal diputar, tapi harus ganti bosing. Kalau untuk orang, kalau punya sendiri masa bodoh itu, teman-teman. Jadi tuh sekarang ada lagi tuh. Jadi kalau kipas angin itu kerusakannya udah seperti itu aja, muter lambat, macet, kapasitor putus, sikring putus, udah begitu doang. Nah sekarang kita akan kupas nih, kayak teman-teman nih. Pasti teman-teman ada sebagian teman-teman yang masih bingung dengan ini gimana sih bang, begini apa namanya, ini gimana sih bang strukturnya bang. Oke, kita akan sederhanakan ini. Kita akan lebih sederhanakan supaya teman-teman bisa paham. Bentar, saya ngambil pulpen dulu. Bentar ya. Oke, teman-teman, saya harap ini fokus. Karena kenapa? Ini poin intinya. Ini poin intinya. Apabila teman-teman paham dengan poin intinya ini, insya Allah kipas angin seperti apapun akan bisa teman-teman perbaiki. Karena kenapa? Ini adalah poin intinya. Poin intinya baik itu apa namanya, baik itu dari mesin cuci, terus pompa air, terus AC dan yang lain-lain yang berbasis kapasitor. Jadi untuk yang lagi ngopi ditunda dulu sejenak. Karena kenapa? Ini harus benar-benar diperhatikan. Apa sih kayak beginian bang? Gimana sih strukturnya gitu bang, gimana cara apa namanya, cara menyederhanakannya bang? Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih dia ini kan karena berhubung ini udah nggak ada kabelnya. Biasanya kan ada kabelnya nih, beberapa nih, dan langsung terhubung ke nih yang ada kabel nih. Oke, ini sebenarnya bagaimana sih bang
gulungannya bang, nah seperti ini teman-teman. Nih kita sederhanakan. Terus saya bikin bulat dulu biar bulatnya enak dilihat. Ya tetap aja nggak enak dilihat. Oke, biarinlah kayak telur dah. Oke teman-teman, saya kerangin dulu. Oke, seperti ini. Jadi nih dia nih kabel seret, dia ngegulung nih dia nih kita ituin dia nih, dia ngegulung. Nah nanti dia akan keluar di sini tuh teman-teman. Oke, kita sederhanakan lagi. Nih untuk penyederhanaannya di sini. Nih teman-teman, set. Nah, ini anggaplah dia nih. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngegulung tuh. Set. Nah, tuh. Seperti ini. Nah, teman-teman, tuh ya. Jadi ini anggaplah ilustrasinya ini, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Bentar, biar enak. Lalu ini akan disambung lagi saat kesini dia ngegulung lagi. Nah ngegulung. Nah dia akan keluar sini. Nah ini set. Nah ini dia kesini kan tuh yang tadi nyambung nih tuh set. Nah ini dia ngegulung set. Nah ini kesini tuh teman-teman. Nah nanti ini dia ngegulung. Nah ini dia keluar sini sat. Nah tuh teman-teman. Nah ini pun sama. Nah, nanti keluar lagi nih sat. Tuh ngegulung. Oh tak. Nah ini seperti ini. Dan nih sekali lagi disambung lagi sat. Ini dia ngegulung dan ini dia sambung lagi ke sini set. Kelihatan nggak teman-teman? Oh maaf nggak kelihatan ya, maaf. Dan ini dia ngegulung nih teman-teman, dan jadilah seperti ini nih. Jadi seperti ini teman-teman. Ntar saya besarkan lagi. Nah seperti ini. Jadi ini dia nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ini adalah untuk kapasitor. Tuh teman-teman, ini adalah kapasitor. Jadi kalau di sini seperti ini teman-teman. Nih, sak, ini nggak nyambung kalau begini tandanya teman-teman. Tuh, tak, tuh, dan ini adalah untuk kapasitor. Jadi penjabarannya seperti ini teman-teman. Oh, nyambung. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ini kapasitor yang kotak nih. Tuh, saat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kerjanya gimana bang? Oke, nih. Ini anggaplah strum 220 strum PLN nih 220 nih. Jadi ini gulungan pertama, gulungan kedua, gulungan ketiga, dan ini gulungan pembantu, gulungan kapasitor. Jadi ketika dia masuk strum dia akan menginduksi, jadi dia itu akan berputar seperti itu teman-teman. Jadi ini yang 220 nih, yang 220 ini anggaplah kabel 220. Satu, ini dia ke sini, tak terserah nih mau ke nomor berapa terserah, mau nomor 1, mau nomor 2 atau nomor 3 terserah. Anggaplah di nomor 1. Ini dia nomor 1 sini. Tak. Nah, dan ini nomor ini di sini. Tak. Nah, nih di tempat kapasitor. Bisa di sini, nih bisa dia nyambung di sini ataupun bisa dia nyambung di sini. Bedanya apa, Bang? Nah, untuk dia nyambung ke sini dia akan berputar ke arah sini. Tuh, teman-teman. Tak. Jika kalau misalnya dia taruh ke sini, nih ini ke sini, maka dia akan berputar sebaliknya, teman-teman. Tuh. Tak, seperti itu teman-teman. Semoga dipahami ya. Semoga dipahami. Jadi ketika
ini dia ke sini tet. Nah, ini ke sini tek. Nah, maka ini dia akan menghasilkan sebuah putaran gitu teman-teman. Karena kenapa ini gulungan 1, gulungan ke-1, gulungan kedua, gulungan ketiga, dan ini gulungan pembantu. Jadi kalau misalnya kipas yang mati total atau apa itu gampang, itu amat sangat gampang karena berhubung ini gulungan, karena berhubung ini sifatnya gulungan. Jadi ntar saya untuk mengeceknya cukup simpel. Untuk mengeceknya kita cukup nih cek di bagian ini nggak apa-apa, bebas, yang penting ini semua terhubung. Karena kenapa? Ini sifatnya tembaga digulung-gulung tuh teman-teman. Jadi dia semua terhubung. Kalau dia ada yang nggak terhubung, maka contoh kayak tadi yang kapasitor putus lah, yang ada pengaman sikring putus lah. Jadi seperti itu teman-teman. Buat ngeceknya gampang, tinggal kita cek keempat kabelnya apakah semua terhubung. Seperti itu teman-teman. Biasanya bagian kapasitor terputus kalau untuk yang Cina, untuk yang untuk yang dinamo Cina. Kalau untuk yang lain itu enggak. Jadi kalau kipas angin itu insya Allah ini amat sangat mudah dipahami, gampang banget. Jadi ini dalemannya gulungannya seperti itu teman-teman. Pencabarannya seperti ini, 1, 2, 3 gulungan pembantu seperti itu. Jadi apabila teman-teman berbicara, lah itu kalau mesin cuci gimana bang? Nah, kalau mesin cuci itu lebih simpel. Mesin cuci mesin cuci AC atau mesin buat penyedot air itu lebih gampang. Gimana bang? Nih, kalau dia cuma seperti ini. Kalau dia hanya seperti ini teman-teman. Gulungan set 1, dan ini set. Nih gulungan lagi, gulungan pembantu. Nah, ini udah dia begini doang. Begini aja dia. Nah, ini sini. Nah, ini nggak kerhubung, ini kapasitor. Seperti itu aja teman-teman. Nah, ini buat kapasitor nih. Jadi ini AC 220. Jadi ini dia satu ke sini ataupun ke sini terserah nih. Yang jelas ini dan ini yang menentukan arah pada putaran. Seperti itu teman-teman. Yang satu udah ke sini. Seperti itu aja teman-teman. Kalau misalnya ini kan buat ini buat anggaplah buat AC atau ini dinamo AC, ini dinamo pompa air. Nah, kalau untuk mesin cuci gimana bang? Nah, kalau untuk mesin cuci dia kan ada dia kan ada timernya nih, ada timernya nih yang diputar tuh, yang truk yang seperti itu. Jadi satu dia ke sini, nih satu dia ke sini, satunya ini jangan dihitung, satunya dia akan ke sini truk. Nah, nanti dia akan dipecah dua nih, yang tek tuh timernya tuh, yang timernya bergantian. Jadi ini akan keluar dua kabel. Satu dia ke sono, ke sini, nih satu dia ke sini. Jadi di saat dia tek, nah dia akan menyambung ke sini. Jadi putarannya jadi arah ke kanan. Kalau misalnya dia ketika ini dia mengoper ke sini, tek, nah set, nah dia jadi strum yang sini set, jadi dia larinya ke sini, tek, nah jadilah dia putaran untuk ke kiri. Seperti itu teman-teman, tuh seperti itu. Jadi itu untuk membedakan dinamo pada mesin cuci sebenarnya sama aja. Mau mesin cuci mau apa yang namanya berbasis kapasitor itu sama aja. Prinsip cara kerjanya seperti ini teman-teman. Prinsip cara kerjanya seperti ini, nggak sulit, nggak ribet. Jadi buat teman-teman, bagi yang belum ngerti silahkan diulang lagi videonya. Karena kenapa? Jangan sampai Anda sudah ganti kapasitor tapi masih nggak bisa. Ya iya, mau ganti kapasitor stoples juga sama aja, orang merusaknya bukan di kapasitor. Jadi lihat apa ini kerusakannya. Seperti itu teman-teman. Jangan asal ganti spare part. Jangan mentang-mentang kemarin habis ganti kapasitor langsung muter kencang, hari ini mau ganti kapasitor juga belum tentu. Jadi kita lihat dulu penyakitnya seperti apa. Yang tadi yang tadi di awal saya jelaskan, penyakit kipas angin itu cuma 4.
intinya mah satu, dia kagak muter. Kalau udah muter mau apa lagi, seperti itu teman-teman. Jadi nih untuk kasus yang ini, kita akan lihat nih, bentar saya kecilin. Set. Untuk kasus yang ini kita lihat sebenarnya tanpa saya, karena berhubung saya sering di bidang ini, saya udah bisa memperkirakan apa ini yang rusak. Oke, kita lihat. Saya colokkan teman-teman. Oke, tuh. Muter tapi lambat, terlihat amat sangat berat. Tuh. Nah, jika seperti ini udah pasti bosingnya yang macet. Seperti itu teman-teman, bosingnya yang udah mampet, mungkin banyak debu atau udah kering. Seperti itu aja, karena kenapa ini masih ada ngedennya lumayan bagus, seperti itu teman-teman. Jadi saya mau memperbaiki ini dulu. Oke, alhamdulillah tuh kunyuk baru bangun tidur. Alhamdulillah saya ada temannya malam ini. Tidur lagi loh. Iya. Oh iya sip. Tuh teman-teman nih yang udah aus. Nih kita ganti yang baru aja. Oke, cakep ya, halus ya. Oke, cakep. Ntar saya matikan dulu. Saya rapikan. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti itu kalau untuk kipas angin halus, nggak usah dikedipin, dicengirin aja beres. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham prinsip cara kerja kipas angin, harus dipelajari. Karena kenapa? Jangan sampai TV bisa, kipas angin nggak bisa. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai dibilang teknisi cangkokan. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.